Selamat datang di episode terbaru Adu Canda. Ini adalah program terbaru persembahan Nyala OCBC NISP. Nah, hari ini akan ada dua komika favorit kalian yang akan ngobrolin satu topik yang seru dalam format Battle Stand Up. Oke, episode kali ini pastinya akan relate sama kalian semua karena kita bakal ngomongin masa-masa sekolah. Gue inget banget tuh, zaman dulu 2.000 aja bisa buat hidup sehari. Coba bayangin sekarang. Nah, bintang tamu kita hari ini bakal banyak cerita soal masa-masa sekolah. Oke, kita langsung aja undang komika pertama kita untuk naik ke atas panggung. Kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah, Rahmat Preman Jalanan Ababil. Udah santai nggak lagi kampanye nih ya, nggak usah ditepokin. Lawan gue kali ini adalah Mawang gagal diet ya. kayak Mawang banget ya rambutnya ya. Kayak pakai sampo yang kagak jelas gitu, pakai sampo kucing ya bang ya. Kayak anggora nggak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat ya. Jadi saya senang banget bisa tampil di sini. Mudah-mudahan ya acara ini bisa jalan terus dan bintang tamunya saya lagi ya. Iya dong. Yang lain komika sibuk, saya dong bener dah ya enggak. Kagak ada jadwal, saya dong udah aman. Jadi sekarang tuh lagi musim banget ya, orang-orang tuh FOMO gitu. Kayak kemarin-kemarin tuh orang pada nyalain calo. Daripada nyalain calo, mendingan kita nyalakan kesadaran kita tentang keuangan gak sih? Iya gak sih? Ya iyalah, ngapain kalau kita FOMO gitu habis 4 juta buat beli Coldplay. Udah gitu kita cuma apa lagu Fix You. Ngapain kita bisa nyanyi bareng Fix You kalau habis konser kita fix miskin coba. Ngapain? Itu juga tahu liriknya di ujung doang, Fix You. Nyanyi. Kagak tahu itu pasti. Ada something nih selimo gitu. Pasti pada kagak tahu. Ngapain? Maksudnya ngapain FOMO gitu? Sedangkan kita bukan fans dari Coldplay gitu. Kalau gue sih ya udah banyak banget lah teman gue yang FOMO gitu. Apalagi kalau misalnya udah ada gadget baru ya, gadget kayak dari seri-seri apel kegigit itu, ya kan? Kalau nggak dari Samyang ada brand Samyang tuh, ya kan? Itu selalu kalau keluar yang baru tuh pasti pengen beli gitu. iPhone, pada pengen beli keluar yang baru. Temen gue nih ya, waktu iPhone 11 keluar dia beli kredit. Sampai iPhone 14 keluar, iPhone 11-nya belum lunas loh. Coba itu ngapain itu? Kredit 3 tahun, anjir, kredit barang aja 6 semester. 2 semester lagi sarjana itu orang tuh. kayak ngapain sih gitu loh. Orang tuh pada FOMO ngapain sih, kalau nggak sanggup ya udahlah. Maksudnya kita tuh harus bergaya sesuai dompet. Kalau enggak, ya solusinya ngepet gitu. Iya, bahaya gitu. Kita tuh harus sadar keuangan gitu. Apalagi sekarang masa di mana sekarang kita udah bisa berkeliaran. Alhamdulillah, corona sudah tidak ada di muka bumi ini. Alhamdulillah, sekarang kita bisa nyari kerja. Alhamdulillah gitu ya. Walaupun ya sisa-sisa corona tidak ada ekonomi yang terdampak. Banyak orang yang bisa balik lagi gara-gara corona. Tapi yang nggak balik lagi itu nama-nama aneh gara-gara corona itu. Itu waktu zaman pandemi. Ini kelihatan banget ini angkatan pandemi. Masa nama anak dikasih nama Siti Hand Sanitizer? Gini loh. Ini pasti angkatan corona ini anak. Kalau misalnya di absen, Siti Hand Sanitizer. Udah kamu sini. Bisa jadi alkohol kan. Itu pasti angkatan corona gitu. Pasti bapaknya bingung. Gue udah bingung nyari duit gitu. Ekonomi rusak. Bini gue ngelahirin udah anaknya Siti Hand Sanitizer gitu. Ada orang tua ngasih nama anak David, bukan David namanya, Covid Beckham. Covid Beckham. Akhirnya pelesetan banget. Kayaknya bapaknya komika dah tuh. Kayaknya bapaknya komika.
Ada orang ini beneran, lu cek aja di Okezone ya, ada nih. Ada orang tuh ngasih nama anak. Ini orang tuh pas waktu pandemi ngasih nama anak Denny Karantina. Coba itu kasihan banget, anaknya masih social distancing ya kan. Maksudnya kayak itu bekas-bekas corona itu doang. Ekonomi kita sudah membaik. Harusnya dipakai untuk menabung ya enggak sih? Iya, harusnya dipakai buat menabung gitu loh. Karena kalau misalnya nama-nama aneh mah bukan cuman sekarang-sekarang dong, dari dulu juga orang ngasih nama anak suka aneh-aneh. Gua aja dikasih nama Rahmat, coba. Apa tuh? Gairah metal apa? Rahmat ini apa gitu loh. Kayak sebenarnya kayak kagak jelas gitu. Orang tuh kadang ngasih nama anu gara-gara ya udah gitu. Ada temen gue namanya Sony Pertalet karena dia lahir. Namanya Sony Pertalet, dia tuh ngisinya bapaknya tuh lahiran ya kan, maknya mau ngelahirin. Terus dia ngisi bensin Pertalet. Terus jadi nyampe, ini gara-gara Pertalet. Ya maksudnya kenapa dia terinspirasi dari bensin gitu. Yang paling parah tuh ada orang tua ngasih nama anak Tuhan tuh. Ngasih nama anak Tuhan, kita kan nggak tahu ya, udah masih kecil kan, pasti suka kata-kataan bapak. Ini kalau dia punya anak kan bahaya ya kan. Lah iya, misalnya kalau bapaknya dia punya anak, orang namanya Sumarna punya anak, dikatain enak, dasar lu Sumarna gitu, dasar lu Karjo, lu Tuhan, jadi anak Tuhan gitu dia. Ya ada orang nih ngasih nama anak nih, ini di daerah Jawa Barat ada orang ngasih nama anak Saiton namanya. Pak Saiton sekarang udah jadi bapak-bapak. Dan pernah gue di Kompas TV satu talkshow sama Pak Saiton, dan Pak Saiton suka azan loh. Coba itu azannya pasti kepanasan itu. Dan apa ya, kayak orang tua tuh kalau ngasih nama anak tuh kadang-kadang suka sembarangan karena nggak tahu anak itu sebenarnya dikasih nama karena nama itu adalah doa gitu. Jangan gara-gara kita ngefans sama sesuatu gitu, anaknya dikasih nama Coldplay gitu kan. Jadi jangan melulu karena kita ngefans sama sesuatu terus anaknya dikasih nama itu gitu. Ada nih tetangga gua ya kan, punya anak 4. Maknya ini suka banget drakor, K-pop gitu. Anaknya dikasih nama-nama personil girl band. Namanya Lisa, Jisoo, Jennie, sama Rose. Pas ditanya biar apa dikasih nama itu? Biar gampang manggil. Blackpink ngumpul semua kan? Ya. Kayak ngapain gitu nyuruhnya, kata gue bakalan unik banget. Tolong ambilin itu, ya. Ya elah. Kayak aneh banget gitu. Terus juga ada orang tua ngasih nama anak. Ini sebenarnya cukup bahaya gitu ya. Karena anaknya dikasih nama malaikat pencabut nyawa. Bukan Israel ya. Kalau Israel bagus dalam Islam. Malaikat pencabut nyawa. Ini malaikat spasi pencabut spasi nyawa gitu. Maksudnya ini nggak mikirin apa masa depan ini anak gimana gitu kan? Lagi di dalam pesawat gitu ya, Pak namanya siapa Pak? Malaikat pencabut nyawa, gue bunuh semua orang Pak. Gila kali, ngapain ikut-ikut ke sini? Saya masih muda loh. Gila loh, saya masih muda Pak, ngapain ikut ke sini? Ya itu dah kalau misalnya kejadian-kejadian di sekolah ya kita ke bawah-bawah sampai sekarang gitu. Zaman sekolah kan gitu suka main kata-kataan bapak ya kan. Apalagi bapaknya itu namanya aneh. Jadi kejadian kayak tadi dah tuh. Nah di sekolah juga gue tuh punya guru kesayangan ya namanya Chongli. Nah Pak Chongli ini sangat-sangat baik, itu yang merubah hidup gue gitu sampai kayak sekarang gitu. Dia tuh guru sekolah gue yang terbaik lah. Karena gue pernah kena karma pengen ngerjain dia waktu itu, tapi gue yang kena karma gitu. Nah kan jadi waktu itu nih gue kan telat masuk, terus disuruh push up. Wah anjir, gue kata gue suruh push up, udah mah gue lari-lari ke sekolah terus disuruh push up. Udah besok gue balas dendam dah pokoknya dah. Besoknya gue telat lagi, gue sengajain kan. Gue suruh push up lagi sekarang, lebih banyak lagi push upnya, 100 kali push up gue. Wah sebel banget gue, bener-bener dah gue. Terus gue ambil botol minum kan, gue isi air keran tuh biar dia sakit perut ya kan. Awas lo, lanjutin push up gue. Selesai, udah kamu, udah Pak. Gimana? Capek Pak, tapi saya punya minum nih buat Bapak nih. Sakit perut loh. Makasih ya minumnya buat Bapak, tapi Bapak ngeliat kamu capek banget kayaknya. Ini buat kamu. Sakit perut lagi gue. Nah jadi gue nih seneng banget ya stand up, apalagi bersama dengan senior gue. Karena setelah pandemi selesai ini, jujur aja ekonomi sudah mulai bercuan lagi. Akibat gue bercuanda, ya kan? Karena gue bercuanda, gue akhirnya bercuan lagi gitu. Walaupun emang yang
yang bikin gue sebel, gue tuh sering stand up-nya tuh di acara-acara yang tidak memungkinkan untuk stand up gitu. Kayak kemarin stand up di acara muhasabah coba tuh. Gimana coba stand up di acara muhasabah? Orang habis nangis suruh ketawa. Air matanya belum kering. Disuruh ketawa becek kan susah gue ya. Dan gue tuh bingung kenapa dari dulu tuh muhasabah tuh polanya selalu seperti itu. Dari Fir'aun Mentajos ya sampai dari Fir'aun Mentajos sampai sekarang gitu, sampai sekarang Mawang suka ngenyot permen gitu. Kayak begitu-gitu aja, padahal polanya tuh begitu-gitu aja. Tapi kenapa mereka selalu nangis gitu bocah-bocah ini? Kayak selalu gitu kan, kayak tundukkan kepala kalian, nunduk semua. Bayangkan ibu kalian, gue kalau ikut itu bayangin mak gue, ya belum mak gue galak lagi. Bayangkan di depan pintu gerbang rumah kalian ada bendera kuning, nangis semua. Gue bingung, ini rumah siapa? Rumah gue nggak ada pintu gerbangnya. Rumah siapa ini ya? Dan narasumber kan nggak tahu, ini anak-anak ini orang tuanya normal apa enggak? Kan ada yang bapaknya maruk. Ada kan yang kalau orang tua kan ibu, bapak, anak. Kan ada yang bapaknya maruk, ibu, bapak, anak. Kan bingung ya kan siswanya, bayangkan ibu kalian, mak gua yang montok sama yang montok aja. Kok jadi ngeres otaknya gitu. Bahaya banget, bahaya. Tapi kenapa selalu ibu gitu kalau misalnya dalam muhasabah gitu ya. Karena emang ibu itu banyak ininya ya, banyak pahalanya itu banyak ke anaknya gitu. Ibu itu. Makanya ibu saya nih, selesai dari acara ini, pasti langsung dapat potongan manajemen dari saya. Itu wujud bakti saya supaya saya tambah bercuan, ya kan? Bercuan dan bercuan pahala gitu loh. Bukan cuma cuan materi tapi juga cuan pahala gitu. Kemarin saya di acara OCBC juga tahun lalu saya stand up, saya beliin orang tua saya Smart TV. Jadi itu ada saham acara ini di rumah saya. Jadi kalau karyawan-karyawan sini mau nonton TV ke rumah saya. Nanti saya Sherlock ya. Karena itu ada hak kalian di sana. Coba mama saya beliin Smart TV itu supaya entertainment keluarga saya meningkat. Tapi bukannya meningkat malah makin bobrok. Bulan puasa kemarin ya itu udah azan, tetangga pada buka, di rumah saya belum buka. Makanan masih ngejabrak. Saya bilang, "Mah, kok belum buka?" Itu di TV belum azan. Di TV channelnya Animal Planet loh. Maksudnya siapa yang azan, anak Honda? Siapa? Kagak ada yang azan. Malah itu isinya binatang semua. Kayak sebel banget gak sih kayak gitu? Ya udah langsung aja risol langsung aja makan. Belum azan di TV, belum azan. Itu tuh lihat tuh ya, anak Hondanya makan curut tuh. Udah takjil tuh. Kayak sebel banget saya tuh bener dah. Terus diundang lagi, ini undangan yang ketiga. Yang kedua, saya beliin mesin cuci. Karena mama saya katanya malas ya kan, hidup miskin. Nyuci manual malas. Saya beliin mesin cuci, "Ma, ini mesin cuci, Ma." Wih, mantap dong. Bisa nyuci sendiri, bisa. Wih, saya pikir ngerti. Saya tinggalkan ke kamar, bunyi betak-betuk duar. Ini apaan ini? Ini benar, ini true story. Di dalam mesin cuci itu pas saya buka ada baju kotor, ada rinso satu renceng, sama sikat coba. Masa dimasukin semua ke dalam? Ini beneran loh, beneran. Gue kagak ngarang ini. Dimasukin di dalam. Kalau kayak gini konsepnya tukang cuci masukin tuh. Oke, terima kasih saya Rahmat. Thank you Bang Rahmat Ababil. Nah, kalau kalian lihat tadi semuanya di sini pada ngakak guling-guling, bercanda mulu dia. Nah, tapi ada satu orang di pojokan situ yang rada-rada sawan tuh kayaknya. Udah siap nangkis semua opini-opininya Bang Rahmat. Nah, langsung aja kita panggil komika kedua kita yang udah datang jauh-jauh dari kampung halaman aneh nih ya. Maju ke atas panggung, kita panggil bintang preman pensiun Bekasi, Bete. Selamat malam menjelang pagi. Hidup kelam nggak pernah gosok gigi. Mantap. Kenapa ya? Kalau sekarang itu anak sekolah
mukanya pada tua-tua. Tua-tua kayak candi Prambanan. Iya. Iya. Iya kan? Udah kumisan, jenggotan, bewokan. Padahal perempuan. Enggak. Enggak mungkin. Itu yang cowok itu pada jenggotan, kumisan nih, kayaknya mereka nih kalau aus, mereka tuh nggak minum air putih. Mereka minum sampo kuda. Terus kalau mereka tuh kalau lapar itu nggak makan nasi, makan kemiri. Kemiri campur lidah buaya. Iya kan? Terus ngomong ke cewek, kalau aku deketin kamu ada yang marah nggak? Iya. Namanya kayak buaya ya kan? Terus tuh sekarang anak sekolah kalau berangkat sekolah itu pada naik motor. Yang cowok boncengin cewek. Lah zaman gua dulu itu boro-boro boncengin cewek, boncengin mama juga nggak pernah. Karena memang gua nggak punya motor. Iya, nggak punya motor, mau boncengan di mana? Di hatimu. Nggak mungkin, karena hatimu nggak ada boncengan. Cuma ada kebohongan. Iya. Tepuk tangan buat OCBC NISP. Ya, tapi biarpun gua dulu nggak punya motor, gua menerima apa adanya. Gua tidak menyalahin keadaan. Tidak menyalahin mama gua. Karena daripada nyalahin, mendingan nyalain. Iya kan? Nyalain semangat, kerja keras, biar bisa beli motor sendiri. Betul? Yang nyalain adalah semangat. Jangan nyalain motor orang pakai kunci T. Itu namanya maling. Ya. Tapi itu anak sekolah kayaknya jangan naik motor dah berangkatnya dah. Apalagi yang cewek-cewek. Kita semua tahu cewek itu kalau naik motor kayak kecoa terbang. Ngaco ya kan? Sen kiri beloknya kanan. Sen kanan dia mundur. Emang udah gila emang. Apalagi pas dia udah gede, udah ibu-ibu, itu makin ngaco tuh ya kan? Ibu-ibu tuh kalau naik motor, parah loh. Pernah nih ada ibu-ibu, dia tuh belok nggak pakai sen, ketabrak marah-marah loh. Gondrong, mata lu di mana gitu? Lah, ibu yang salah bu, belok nggak pakai sen. Ngapain pakai sen? Rumah deket. Lah emang gue tahu rumah lu. Saya Bu RT. Lah bodoh amat. No, suami nungguin, bodoh amat. Emang saya tahu gitu, emang ada petunjuknya gitu. Hati-hati. Belok nggak pakai sen, rumah deket. Tuh, Pak RT nungguin, kagak ada. Emang gitu ibu-ibu emang kalau ngomong nggak pernah mau kalah gitu. Dan saya itu dulu sama kayak Rahmat, itu dulu sekolahnya di STM. Itu isinya laki semua. Ada cewek 2 tapi meninggal. Ada sih yang masih hidup, cuman beda sekolah gitu. Ada sih yang masih hidup atau sekolah ada, tapi ibu kantin. Jangan dideketin, karena suaminya dia galak. Suaminya dia undertaker. Aduh. Dia tuh udah punya anak 2. Yang kecil tuh umur 3 bulan, yang gede lulus S3 di Oxford University di daerah Majalengka. Waktu STM tuh ini, waktu masih baru ya suka disengin sama yang senior, sama anak lama. Lu kempesin motor yang warna putih. Oh, jangan bang. Kenapa takut lu? Iya bang, itu motor pas pampres bang. Ya udah bang, gua kempesin motor yang hijau aja bang. Jangan, itu motor gua. Kenapa? Takut lu? Terus tuh kalau anak baru tuh kalau tawuran ya, itu di depan, disuruh di depan. Anak lama tawuran, nggak di depan.
tapi dia di warteg makan kikil. Bisa gitu. Abang, lu nyuruh gua maju, teman gua kebacok, lu malah makan. Bagi dong. Bagi. Pakai telur nggak? Nggak usah bang, saya udah punya 2. 2? Kecil apa gede? Kecil bang. Yang kanan. Yang kiri bengkak. Oh gede sebelah. Iya bang, jenggot. Kenapa? Takut lu? Ya gue tuh kalau tawuran tuh berani karena rame-rame. Kalau sendirian gue takut. Gue ciut itu kayak, gue tuh kayak apa sih, kayak kerupuk kecebur got. Udah melempem bau lagi. Itu gue tuh. Makanya kalau gue sendirian tuh ketemu orang lain, ketemu sekolah lain yang banyak gitu, gue pasrah aja gitu. Diminta sepatunya, gue kasih. Diminta duit, gue kasih. Tapi diminta harga diri, nggak bakal gue kasih. Orang udah nggak punya. Dan waktu STM itu gue punya pacar. Punya cewek. Cewek gue tuh anak SMP. Jadi cewek gue nih, bukan cewek gue sih. Selingkuhan. Ya, selingkuhan cewek gue. Lah, laki dong. Gimana sih? Jadi gue tuh nganterin dia pulang kan, minjem motor temen gue. Biasa kan, kalau cewek kan gini, sayang kita makan apa? Jawaban dia, terserah. Kerikil mau kerikil. Cangcilung mau nggak cangcilung? Kata dia, terserah. Lu terserah mulu nih, motor gue tabrakin pohon nih. Kata dia, terserah. Tabrakin aja. Tapi turunin gua dulu. Ya. Masa gua mati sendirian? Takutnya kan kalau gua mati dia ngapain? Dia naik ojek. Takutnya apa? Cinlok sama abangnya. Kayak judul FTV itu. Cintaku di jok belakang. Awalnya menumpang, akhirnya menyimpang. Ada itu. Terus zaman sekarang itu sekolah itu kenapa sih banyak pelajarannya ya? Itu tasnya tuh pada berat-berat tuh, pada berat-berat banget, itu isi buku banyak banget, berat banget. Itu tas sekarang tuh beratnya sama dengan gerobak pikulan cuanki. Sama, tapi ini berbentuk tas. Jadi kalau dibuka tuh isinya buku, penggaris sama daun bawang. Karena tasnya berat, itu kalau tawuran ketangkap mulu. Ya kan lagi lari kan, ada yang manggil, "Bang, cuanki 1." Waduh. Dia bingung kan, mau kabur apa berhenti ya? Kalau kabur nolak rezeki, kalau berhenti mati. Ya kan? Dia pusing, akhirnya dia buka tabungan di OCBC NISP. Daripada buka tabungan. Kita punya anak STM. Terus kemarin itu kan pandemi ya. Sekolah itu kan harusnya di sekolahan, tapi karena pandemi jadi sekolah online di rumah gitu. Itu tuh boros listrik, internet, tapi muridnya nggak pinter-pinter. Jadi tuh guru nerangin nih, itu muridnya bingung. Guru ngomong, "Anak-anak, ibu kota Belanda adalah belum kelar ngomong internetnya mati." Apa nih? Apa ya? Amroji bukan? Amsyong apa nih? Ambipur apa nih? Apa Amoy Singkawang? Ya pusing ya kan? Susah pinter ya kan? Susah pinter apa gitu. Tapi kalau sekolahnya di sekolahan bareng teman-teman rame itu enak, cepet pinter. Tapi kalau rame-rame ada COVID. Buat apa pinter kena COVID 3 hari meninggal ya kan? Mendingan di rumah. Gak apa-apa bodoh, yang penting hidup. Iya dong. Iya. Kalau kita hidup biarpun bodoh itu ada gunanya. Kita bisa nyiram kembang, ya kan? Nyikat kamar mandi, ya kan? Nyiram kembang mandi, masih bisa kita. Tapi kalau udah mati biarpun pintar tetap aja nggak bisa gerak, ya kan? Terus zaman kemarin juga kan pandemi itu
banyak orang yang homeschooling tau ya, itu yang sekolah di rumah. Anak-anak lama itu pas sekolah itu mereka udah pernah ketemu temen-temennya, yang cewek godain cowok, yang cowok godain cowok juga ada, kan anak STM. Nah anak baru itu kan dari awal nggak pernah sekolah dong. Mereka tuh cuman bayar uang gedung tapi nggak belajar di gedung, kasihan. Karena mereka tuh di rumah homeschooling. Nah zaman dulu tuh homeschooling itu yang orang kaya doang. Temen gue tuh apa sombong-sombong semua kan. Gua dong homeschooling. Sekolah cuman sendirian. Emang lu sekelas 40 orang. Lu mau belajar apa nyerang budut lu? Gitu. Iya. Itu zaman dulu tuh. Karena yang masih dikit yang homeschooling. Tapi saat pandemi itu se-Indonesia homeschooling semua. Ya kan? Terus homeschooling itu enaknya apa? Kita tuh cuman zaman dulu itu kalau homeschooling itu murid depannya guru. Saat pandemi itu homeschooling murid depannya HP Cina, benar. HP Cina guru, tau gak sih? Tapi enak tuh kalau belajar tuh cuma gitu dong, setengah badan doang, setengah badan. Jadi kalau seragamnya tuh bisa ngaco. Ponakan gue nih belajar pakai HP kan depannya, atasnya ini seragam sekolah, bawahnya kostum mermaid, tau gak sih? Tau gak sih? Yang itu yang apa? Yang putih duyung. Ada gitu dia pakai atasnya baju seragam sekolah, bawahnya daun pisang. Kelar belajar jadi lontong dia. Enaknya sekolah online itu gini, enaknya adalah kalau kita lapar pas belajar bisa pura-pura ke kamar mandi kan. Permisi, ibu boleh minta izin? Kata gurunya. Ibu, saya bapak. Ulangin. Hah? Bapak, boleh minta ibu? Akhirnya dia ke dapur kan, nyomot cuek 2. Terus, tapi bagus tau, sekolah online itu bisa mengurangi tawuran. Kalau ribut-ribut itu cuman ada di sosmed doang, di TikTok misalnya gini. Ada bikin konten kan, minimal SMA 1 nih bos, senggol dong. Ada yang nyaut nih, sini sama gua ribut, tawuran. Lu di mana? Oh gua SMA 1, Bekasi Timur. Lu mana? Gua SMA 2, Nusa Tenggara Timur. Waduh, jauh bener ini. Kita ketemu di mana? Kita ketemu di Jembatan Suramadu aja dah. Kata dia, wah jauh bener nih. Masa gua tawuran doang ongkosnya 2 juta, ya kan? Akhirnya mereka berdamai. Daripada nyalahin, mendingan nyalain semangat perdamaian, bener? Zaman dulu juga itu suka musim pensi kan, pensi sekolah. Ada tuh anak sekolah nanyain gua kan gini, Bang Bintang, bisa gak stand up di pensi? Tapi jangan mahal ya bang, duit kita dikit. Tapi tenang bang, pensinya pasti rame, karena kita ngundang Sheila on Seven. Bentar deh, kayak ada yang aneh ya? Ada yang aneh dah. I feel something wrong about this. Bang, jangan mahal ya bang. Oke. Bang, duit kita dikit. Oke. Bang, Sheila on Seven. Babi lu. Pik. Gini, itu Sheila on Seven itu kan ratusan juta ya. Kurang mahal apa? Tapi kalau bilang ke gue jangan mahal-mahal, gimana ceritanya? Panjang bang, jangan dijawab. Kenapa dijawab? Katanya nggak punya duit, tapi ngundang Sheila on Seven duit dari mana? Nah itu bang, abang tahu gak bang dari mana? Mana gua tahu? Gimana sih? Nih, duit dikit ngundang Sheila on Seven. Gue yakin duit banyak dia ngundang Michael Jackson dia. Bang Michael, bisa gak stand up di pensi? Wah nggak bisa gua, lagi main futsal. Udah mati main futsal, kocak lu. Lu yang kocak, udah mati suruh stand up. Terima kasih. Biasa.
Luar biasa, mantap. Gile. Tadi semuanya udah pada nonton. Abang Ramet sama abang gue nih, jagoan Bekasi. Gua kok bukan abang lu? Dia gua abang lu. Kan dia sama Bekasi. Oh, Bekasi. Gua juga di Bekasi Mukanya sekarang. mirip. Bekasi Gua mana? di Tambun gua. Badan gua aja Tambun. Itu kabupaten kan? Oh, kabupaten. Kita kota. Oh, sorry. Gua anak kampung emangnya. Kode posnya beda tuh. Iya. Oke. Tadi Bang Ramet lo denger sendiri, dia cuman nyalahin nama anak sekolah di absensi. Salahnya dia ya nama anaknya begitu. Nah, terus Bang Bintang nyalain anak STM, Iya. tawuran mulu. Nah, itu udah tabiat, Bang. Iya, Bang. Ya, jadi udah nggak bisa disalahin. Nah, jadi teman-teman, daripada lu pada nyalahin kenangan masa zaman sekolah dulu, mendingan lu nyalain cita-cita Wis. sampai setinggi langit. Atap. Setinggi atap. Oh, iya. Pendek amat cita-cita lo, Ya, Bang. kalau setinggi langit kan harus pakai oksigen, Pak. Bener. Nggak sembarangan ke langit. Nih langsung aja ke langit pakai roket, masa mau ke setinggi langit? atmosfer berarti. Ya atmosfer. Ya. Omongannya emang Kabupaten Bekasi banget. Oke. Nah, kan ada pepatah Cina nih. Wis. Katanya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Enggak gitu kalau pepatah Cina, lincang malah, gitu, baru pepatah Cina. Itu pepatah Indonesia. Kota Indonesia. Tadi gua pakai Google Translate dulu. Pindahin. Nah, masalahnya anak-anak zaman sekarang, orang tua muda nih, duitnya dari mana? Mau nyekolahin anak sampai ke negeri Cina. Gimana tuh ya? Slot. Nggak boleh. Jangan. Gak boleh haram. Di bip lah ntar ya. Oke. Nah, Dewa Zeus bantulah Abang. Kok minta sama dewa? Minta sama Tuhan. gimana ya mereka hidupnya ya? Ketawa mulu tiap hari. Enggak, ini kan kami akan nonton itu, buku Yunani itu. Zeus. Tapi ada solusinya nih, Bang. Apa tuh solusinya? Solusinya adalah nabung. Mulai hari ini nabung di Bank OCBC NISP. Oh. Nih, di Bank OCBC NISP ada tabungan. Ada 1 mata uang, 2 mata uang? Bukan. Lah, 12 mata uang. dia yang jawab, dia yang salah. Satu orang bilang, bukan. Ya gue nggak tahu itu bukan. Orang dia yang jawab, deh. Kita diam. Apa? Terus gimana? Minder gua. Oke. Ada 12 mata uang. 12 mata uang. Mau lu nanti sekolah ke Amerika, ke Eropa, mau ke Cina, Ke Cina. mau ke Rusia, Rusia. mau ke Chechnya, Masa Lembo, Ukraina, ya. bisa. Oke. Pokoknya nanti yang pasti di sana itu kagak ada tawuran, kagak ada ibu-ibu belok kanan. Ya kagak ada lah, di pakai Eropa sen. mah kan gak ada tawuran, tadi tawuran. Tawuran, oh ya. betul juga. Ada tawuran. Ada ibu-ibu. Oh, di Eropa. Mader-mader. Kenapa lucu ya? Iya, kenapa ya? Tapi banyak diem. Ini aja. Sekian dari gue. Sampai ketemu di Adu Cuanda berikutnya. Pastinya bareng komika-komika Indonesia yang super kocak. Gua Moko pamit undur diri dan jangan lupa like and subscribe channel YouTube Bang OCBC NISP.